Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dilimpahkan kepada kita. Terutama nikmat Islam dan iman, karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Dan akhirnya kita juga punya panduan hidup, kita tahu apa tujuan kita hidup ada di muka bumi ini. Apa saja yang boleh dan tidak boleh. Tolong suaranya bisa supaya tidak bentrok ya. Dan juga akhirnya kita bisa terpandukan, punya panduan hidup. Kita tahu mana makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan yang boleh dan tidak boleh. Dan itu akan membawa pada kebahagiaan tentunya di dunia ini. Dan juga akan membawa puncaknya nanti keyakinan tentang ada balasan yang abadi di surga sana, di akhirat sana. Dan itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menikmatinya dan bersyukur. Dan Allah jadikan kalimat syukur mudah sekali untuk diucapkan. Alhamdulillah. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah mengucapkan salam hormat kepadanya, dan tentu berharap agar Allah memberikan balasan yang sudah dijanjikan, yaitu satu kali ucapan salam hormat kepada manusia terbaik ini akan dibalas dengan 10 rahmat, dan rahmat Allah meliputi segala sesuatunya. Bisa pengampunan dosa, peninggian derajat, pemenuhan kebutuhan, dan solusi dari permasalahan-permasalahan hidup kita. Melanjutkan pada buku Sahih At-Targhib wa Tarhib, Bapak Ibu sekalian, dan kita masih dalam kitab puasa di bab baru, bab ke-15, masalah anjuran makan sahur terutama dengan buah kurma. Sebelumnya kita sudah panjang lebar membahas tentunya bab ke-13, masalah ancaman bagi wanita yang berpuasa sunnah sementara suaminya hadir tanpa izin, dan juga bab ke-14 ancaman bagi musafir yang berpuasa, ancaman bagi musafir yang berpuasa apabila sulit baginya, dan anjuran untuk berbuka bila dia tidak mampu berpuasa dalam perjalanan tersebut. Ini sudah panjang lebar kita jelaskan pada Jumat yang lalu. Intinya sebenarnya bab terakhir, bab 14 yang kita pelajari, kalau Bapak Ibu lagi safar, jarak safar, di Ramadan pun lagi puasa wajib, maka kita punya rukhsah dan keringanan. Boleh batalkan puasa, tinggal diganti di hari lain, atau lanjutkan puasa bila dianggap masih mampu. Yang dilarang itu kalau betul-betul dalam kondisi safar, dia sangat letih, dia kesulitan, tapi tetap paksa untuk puasa. Maka ini kena ancaman di bab yang sudah kita bahas dengan cukup banyak riwayat dari Nabi SAW. Sekarang kita masuk bab ke-15, adanya anjuran makan sahur dulu. Kita tahu sahur, waktu sahur adalah waktu yang menjelang subuh. Dikenal dengan sahur. Ya. Dan pada waktu itu adalah waktu yang paling afdal untuk melakukan ibadah-ibadah. Di antaranya sepertiga malam itu ya, waktu mustajab doa, waktu yang paling baik membaca Al-Quran, waktu yang paling baik berzikir, waktu yang paling baik untuk sholat tahajud. Begitu juga dengan bagi orang yang mau puasa, waktu untuk sahur atau makan pada saat itu. Cuma memang yang perlu digarisbawahi, mohon maaf, adalah makan sahur ini bukan tanda kutip seperti orang yang balas dendam atau ketakutan, khawatir sendiri kalau saya tidak makan banyak maka nanti saya akan kelaparan. Ini harus diluruskan dulu persepsinya. Ya. Jadi memang kita tidak butuh makanan banyak. Dalam kehidupan kita pun, dalam keseharian, yang dibutuhkan oleh tubuh kita itu, secara persentase nutrisinya, kalorinya itu tidak butuh banyak. Cukup untuk seharian. Bahkan ada penelitian, karena di sini disebutkan tentang masalah kurma, itu penelitian ilmiah dilakukan di Oxford dan juga diangkat oleh para ilmuwan dalam media-media mereka. Di antaranya ada satu dokter muslim dari Mesir, Abdul Daim namanya. Cuma sayangnya channelnya masih dalam berbahasa Arab, mungkin yang tidak mengerti agak sulit. Itu beliau mengangkat survei itu kalau satu butir kurma kalau dikonsumsi itu sudah memenuhi 7% dari kalori kebutuhan harian kita. 7%.
Nah ada hadis Nabi SAW yang berbunyi sampai mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka dia akan selamat dari segala macam jenis racun dan sihir. Berarti kalau kita disunnahkan makan 7 butir kurma, nah itu kalau selain puasa di pagi hari, kalau lagi sahur kita makan dimundurkan waktunya di waktu sahur, 7 butir aja kita makan berarti sudah 49% dari kebutuhan kita atau sekitar 50% setengahnya. Untuk keseharian kita beraktivitas itu sudah terpenuhi. Berarti kalau kita lipat gandakan saja, memakan misalnya 14 butir atau 15 butir kurma, dan itu mungkin bisa divariasikan, bisa makan buahnya langsung, bisa dibuat jus misalnya, maka itu berarti sudah terpenuhi 100% kebutuhan kita dalam keseharian. Saya pernah berbicara dengan beberapa saudara kita muslim dokter, memang mereka membahasakan penelitian ilmiah pun dan itu terbukti secara medis, memang kurma itu bobotnya sangat luar biasa dari sisi nutrisi, kandungannya. Jadi kita tidak perlu lihat ukuran kecil atau ukurannya dia, tetapi kandungannya yang sangat kaya dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Oleh karena itu Nabi SAW menganjurkan setiap muslim kalau mau sahur, maka yang paling baik adalah mengkonsumsi kurma. Pertanyaan sederhana, apakah berarti tidak boleh makan yang lain? Tentu saja boleh, tidak ada masalah. Tetapi bagi bapak ibu yang tetap mau makan makanan lain seperti kita terbiasa di Indonesia dengan nasi misalnya dan lauk-lauk yang lain, tetap usahakan jangan luput dari sunnah ini. Maksudnya tetap ada kurma yang dikonsumsi. Tidak mampu 7 butir ya sudah beberapa butir saja, walaupun sebutir misalnya. Selama ini kan yang kita selalu disebarluaskan dan diberikan pemahaman kepada umat adalah buka puasa dengan kurma ya. Padahal sebenarnya sunnah Nabi itu buka puasa dan sahur. Dua-duanya sangat dianjurkan. Nah, bab nomor 15 ini menyebutkan tentang riwayat-riwayat anjuran Nabi SAW mengkonsumsi kurma di saat sahur. Dan ini sangat baik, ringan untuk dikonsumsi dan cukup untuk nutrisi kebutuhan kita. Plus lagi mendapatkan pahala karena ada anjuran Nabi SAW. Kita mulai dulu dari poin yang sering saya ingatkan di beberapa pertemuan yang lalu. Kita harus keluar dari satu kebiasaan mengurung diri kita di sebuah bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Contoh misalnya, ada orang mengatakan saya kalau tidak minum kopi kepala saya pusing misalnya. Atau saya ya kalau tidak tidur di rumah saya nggak bisa tidur. Ya, saya kalau tidak begini dan begitu. Nah ini harus kita keluar dulu dari belenggu ini karena ini berbahaya sekali. Nanti akhirnya kalau tidak ada kopi pusing beneran. Coba biasa aja, ada kopi, ada susu, ada teh, ada air putih, minum saja bismillah yang penting halal misalnya. Tidur di rumah kita, tidur di rumah mertua, tidur di rumah orang tua, tidur di rumah teman, tidur di hotel, biasa saja. Ya, jangan jadikan sebagai sebuah beban. Ya, saya punya pengalaman, salah satu jemaah kami dulu ikut umroh, kemudian dia bawa bantal. Saya sempat tanya, kenapa bawa bantal? Dia bilang, saya nggak bisa tidur tanpa bantal ini Ustaz. Sekarang kalau bantalnya hilang, kan itu jadi repot buat dia. Dan cukup banyak ya, hal-hal yang seperti ini yang kadang-kadang kita sendiri yang buat, ya, termasuk banyaknya wanita mungkin ngidam pada saat hamil itu karena begitu. Ya. Dia terbiasa dengar waktu masih gadis dulu, ada teman-teman ibunya bilang kalau saya lagi ngidam, hamil, saya tidak mau lihat suami saya nggak mau lihat cahaya, saya nggak mau lihat ini dan itu. Akhirnya tertanam di benak dia dan dijadikan sebagai salah satu program hidupnya tanpa dia sadari. Tapi kalau orang tidak kurung dirinya di hal-hal seperti ini, maka dia akan aman insya Allah. Kenapa saya datangkan contoh ini? Karena memang banyak orang pada saat sahur itu makannya banyak sekali. Karena dia sendiri yang kurung dirinya di sebuah bingkai. Saya kalau bingkai kehidupan maksud saya, tanda kutip, kalau saya tidak makan banyak nanti jam 11 saya lapar. Nanti jam 12 saya lapar. Nanti jam 13 atau jam 1 siang saya lapar. Jadi akhirnya dia sudah mengurung dirinya di poin kalau tiba jam 11 saya pasti lapar. Padahal sebenarnya tidak perlu seperti itu. Bahkan kadang-kadang pernah coba kan kita tidak sahur pun ya tetap aja biasa aja kalau orang puasa. Alhamdulillah di masa kita sekarang ini sudah ada banyak program-program diet ya dan arahnya ke puasa. Ya. Jadi makin sedikit makan maka makin bagus. Coba alhamdulillah di masa-masa kita sekarang cukup banyak program
diet dengan berpuasa, ya apapun istilahnya. Bahkan saya lihat sekarang tadinya mungkin puasanya hanya 12 jam, sekarang dikembangin sampai 14 jam, 16 jam. Jadi makin banyak kita berpuasa dari makan, itu makin sehat. Sebenarnya Islam sudah datang membuatkan program-program itu kan. Selain memang dia ibadah, puasa sunnah Senin Kamis, puasa Iyamul Bid 3 hari setiap bulan, itu sudah banyak yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Bahkan ada puasa hari Rabu, puasa hari Sabtu dan Ahad, ada hukum-hukum tertentu yang sudah kita bahas juga. Selain daripada itu kita juga ada program setahun sekali, yaitu puasa Ramadan. Nah cuma memang kita dianjurkan untuk menjalankan sunnah Nabi SAW, dan sahur ini hukumnya sunnah. Artinya sahur dapat pahala, tidak sahur tidak berdosa. Ya. Tetapi setiap muslim dianjurkan agar tetap menjalankan sunnah ini, minimal mengkonsumsi 1 butir kurma, ya. Kemudian juga dengan meminum air, minimal mencari keberkahan dari apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, karena ini sunnah beliau. Sebagaimana akan kita baca di hadis-hadis dalam bab ini tentunya. Ya. Kita akan mulai hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1063 dari awal belajar berbunyi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kalian karena pada sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Majah. Hadis ini Bapak Ibu sekalian mengandung 2 pelajaran besar. Yang pertama adanya perintah dari Nabi SAW untuk sahur. Dari potongan sabda beliau, tasahharu, sahurlah kalian. Di sini Nabi SAW menggunakan fi'lul amr atau kata perintah. Artinya sangat ditekankan agar setiap muslim untuk sahur. Ya, kemudian yang kedua adalah fa inna fis sahuri barakah, karena dalam sahur itu ada berkah. Makna berkah kecukupan. Makna berkah kecukupan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang lain, makanan yang diletakkan untuk 2 orang akan cukup atau berkah untuk 3 orang. Makanan yang diletakkan untuk 3 orang akan cukup dan berkah untuk 4 orang. Begitu seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan berkahi sesuatu yang sifatnya memang diberikan atau dilakukan karena Allah. Nah, seperti itu kurang lebih berarti akan ada kecukupan bagi kita dalam melaksanakan puasa dengan sahur. Yang penting kita niat sahur walaupun cuma seteguk air, walaupun dengan sebutir kurma, maka ini adalah sudah cukup memadahi. Jadi 2 pelajaran ini yang bisa diambil dari makan sahur. Hadis nomor 2 menjelaskan juga tentang masalah perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Itu ada di sahurnya, yaitu puasa orang Yahudi dan Nasrani, karena mereka juga punya puasa dalam syariat Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Ya. Hadisnya berbunyi, hadis nomor 2 dengan sanad sahih urutan 1064 dari awal belajar berbunyi dari Amr bin As radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fadlu ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatu as-sahr. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Hadis ini diriwayatkan Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi dan juga An-Nasai serta Ibnu Khuzaimah. Dari hadis ini kita ambil juga 2 pelajaran. Yang pertama, adanya anjuran agar kita berbeda dengan ahli kitab. Ahli kitab ini maksudnya orang Yahudi dan Nasrani. Ini cukup banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menganjurkan agar kita tidak menyerupai mereka. Ya, dalam hal ibadah mereka, dalam hal kebiasaan mereka, kita dianjurkan berbeda. Sampai pernah orang-orang Yahudi di Madinah, itu mereka punya, laki-lakinya punya tata cara sisir rambut tertentu, maka Nabi SAW suruh para sahabat sisir yang berbeda dengan mereka. Ya, jadi disuruh berbeda dengan penampilan mereka. Dan kata Nabi SAW, hadis yang paling tegas melarang kita agar jangan menyerupai ahli kitab, yaitu sabda Nabi SAW, man tashabba biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah sama dengan mereka. Hadis ini keluar karena larangan untuk menyerupai ahli kitab. Apakah penampilan mereka ataupun mendukung ritual-ritual mereka. Itulah sebabnya kenapa pada saat Natal ya kita dianjurkan agar tidak ikut-ikutan ya. Dan kita pun tidak membutuhkan untuk mereka ucapkan selamat Idul Fitri untuk kita gitu. Kalau mereka ucapkan buat kita itu tidak terlalu ada masalah. Tapi kalau kita ucapkan untuk mereka, berarti seakan-akan kita mendukung, mengatakan
bahwasanya Isa adalah anak Tuhan. Kita mengatakan selamat ya memang Isa itu anak Tuhan. Nah ini jadi masalah buat kita dalam akidah setiap muslim. Ya. Oleh karena itu kita tidak boleh menyerupai mereka. Dalam banyak hal Nabi SAW melarang memang untuk itu. Sampai pernah waktu awal hijrah Nabi SAW ke Madinah, waktu itu belum ada azan. Belum ada azan. Kemudian Nabi SAW menyuruh para sahabat mencari satu tanda kalau waktu sholat sudah masuk. Ada di antara sahabat yang tadinya berpikir untuk menggunakan trompetnya orang Yahudi. Ada yang sempat berpikir untuk pakai loncengnya orang Nasrani, gitu kan. Tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada para sahabat dengan mimpinya seorang sahabat bernama Abdullah. Dia tidur di siang hari, kemudian dia mimpi, ternyata ada orang yang bawa lonceng, lalu ditanya sama dia. Ya, lalu ditanya sama dia, bolehkah kau jual lonceng itu buatku dalam mimpi? Tentu dalam mimpi tidak bisa kita atur atau rekayasa kata-katanya, tapi tiba-tiba spontanitas begitu. Orang itu mengatakan untuk apa lonceng ini? Dia mengatakan untuk tanda solat kami. Maka orang itu dalam mimpi mengatakan, maukah kau saya tunjukkan sesuatu yang lebih baik daripada lonceng ini? Kemudian diajarkanlah lafaz azan kepada sahabat itu. Lalu sahabat itu dibangun, kemudian melaporkan kepada Nabi SAW, kata Nabi itu mimpi yang baik, maka ajarkanlah lafaz azan itu kepada Bilal, karena Bilal lebih baik suaranya darimu. Jadi kita lihat dari riwayat ini pun bagaimana Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak mengizinkan umat Islam untuk mengikuti tata cara ritual dan ibadah mereka. Dan memang sudah jelas sekali dalam surah Al-Kafirun ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala turunkan dan kekalkan dalam Al-Qur'an, "Qul ya ayyuhal kafirun", katakanlah hai orang-orang kafir, maksudnya semua selain orang Islam diistilahkan dengan kafir. Ya. La a'budu ma ta'budun, saya tidak akan ikut-ikut ritual kalian. Wala antum a'abiduna ma'abud, kalian pun tidak usah ikut-ikut ritual kami. Wala ana a'abidum ma'abadtum, dan saya atau kami juga tidak akan menyembah apa yang kalian sembah atau melakukan ritual. Itu dua kali diulangnya. Wala ana a'abidum ma'abadtum, wala antum a'abiduna ma'abud. Ya. Kami tidak akan ikut-ikutan apa yang kalian sembah, kalian juga tidak ikut-ikutan apa yang kami sembah. Lakum dinukum walidin, kalian punya agama, kami punya agama. Jadi kalau berbicara dengan interaksi dengan orang non-muslim, semuanya boleh ditoleransi. Kecuali dalam hal ibadah atau yang diharamkan dalam agama Islam. Kalau kita punya orang tua non-muslim, tetap kita bakti sama mereka. Kita punya kerabat, saudara, paman, tante, sepupu non-muslim, tetap kita silaturahim. Jenguk mereka kalau sakit, bantu mereka kalau susah. Semuanya boleh kita lakukan. Apapun itu sifatnya. Diundang juga kita datang. Nabi SAW pernah diundang oleh pendeta Yahudi. Sebagai tamu beliau datang. Bahkan makan di rumah orang Yahudi itu. Gitu ya. Tetapi kalau sudah bicara masalah ritual, ibadah, maka tidak boleh. Di sini konsepnya adalah lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, kami punya agama. Nah, ini poin dasar yang harus kita fahami. Makanya di sini perbedaan kita pun terjadi pada saat sedang ibadah. Di sini diantaranya puasa. Kemudian pelajaran yang kedua adalah adanya anjuran dan penekanan untuk sahur karena ahli kitab pada saat mereka sedang puasa tidak sahur. Jadi supaya kita bertolak belakang dengan mereka. Ya, kita berbeda dengan mereka. Maka ini yang bisa diambil dua pelajaran dari hadis nomor 2. Hadis nomor 3 dengan sanad hasan di ghairihi menjadi kuat dan hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Ini urutan 1065 dari awal belajar berbunyi dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda al-barakatu fi thalatha fil jama'ati wath-tharidi was-sahur. Ketahuilah kata Nabi SAW, keberkahan itu puncaknya akan selalu mencukupi, akan selalu terasa ya nyaman di 3 hal. Yang pertama adalah selalu berjamaah, selalu bersama-sama, bentuk komunitas yang baik. Jadi kayak pengajian beda kalau kita belajar sendiri dengan kita belajar rame-rame seperti ini. Kita sholat sendiri dengan kita sholat berjamaah. Kita puasa sendiri dengan puasa rame-rame. Itu beda. Ya, maka keberkahan akan didapatkan dengan berjamaah. Kemudian yang kedua adalah keberkahan. Ini pelajaran kedua, langsung kita melihat hadis. Pelajaran pertama, keberkahan itu Allah akan berikan puncaknya justru kalau dikerjakan secara bersama-sama. Termasuk makan ya. Termasuk makan itu akan lebih banyak berkahnya kalau makan sama-sama. Ya. Minum sama-sama. Itu semuanya bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya, bahkan Nabi SAW kadang-kadang kalau minum susu, beliau minum dituang di satu wadah, ya, kemudian
beliau minum, lalu beliau berikan kepada orang yang di sebelah kanannya. Menggunakan wadah yang sama. Maka orang yang sebelahnya minum, terus diisi lagi susu, terus begitu keliling sampai gelas itu kembali kepada Nabi Muhammad SAW. Untuk menjalin ukhuwah yang baik, persaudaraan yang baik di antara kaum muslimin. Mohon maaf. Kemudian yang kedua adalah ats-tsarid, keberkahan di tsarid. Tsarid ini lauk sebenarnya ya. Daging yang dibalut dengan adonan. Ya. Jadi daging kemudian dibungkus dengan adonan tepung. Ya, sebagian penjelasan juga menambahkan dengan adanya kuah. Ya. Ini makanan kesukaan Nabi SAW. Yang dimaksud dengan di sini keberkahan, maksudnya dia akan memenuhi kebutuhan seseorang pada saat konsumsi. Karena dagingnya sudah ada, ya, yang mau ada kandungan protein sudah kita tahu, kemudian karbonya bisa diambil dari tepungnya, adonan telurnya dan seterusnya ya, itu sudah cukup bagi seseorang. Nah tapi yang perlu kita garis bawahi memang ats-tsarid ini makanan kesukaan Nabi SAW. Roti gandum, kemudian ditaruh di atasnya potongan-potongan daging dan sedikit disiram dengan kuah. Maka itu Nabi SAW mengatakan ya keberkahan ada padanya, maksudnya kecukupan. Berarti kalau seseorang mencampur antara roti sama daging, ini bagian contoh dari Nabi SAW. Gitu ya. Kemudian pelajaran yang ketiga adalah, ini yang jadi saksi bahasan kita, keberkahan juga akan ada pada sahur. Artinya kecukupan akan Allah berikan untuk seseorang itu punya kekuatan, kecukupan untuk bertahan puasa, itu dengan sahur. Dalam athar yang lain, kata Nabi SAW, kuatkanlah puasa kalian dengan sahur. Ya. Dan kuatkanlah sholat malam kalian dengan kailula atau istirahat di siang hari. Baik, itu hadits nomor 3. Kita ambil juga 3 faedah dari hadits ini. Hadits nomor 4, ini karena mirip-mirip semua. Berbicara tentang anjuran sahur dan makan dengan buah kurma ya. Tapi kurmanya belum disebutkan karena akan ada di hadits yang terakhir-terakhir dalam bab kita ini. Hadits nomor 4 dengan sanad hasan sahih urutan 1066 dari awal belajar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha malaikatu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Diriwayatkan oleh At-Tabarani dalam Mu'jam al-Awsat dan Ibnu Hibban dalam Sahihnya. Baik, di sini sebelum jauh kita ambil faedahnya, apa yang dimaksud dengan Allah bersalawat? Yang dimaksud dengan Allah bersalawat kepada hamba-hambanya ya, seperti kita dianjurkan baca salawat kepada Nabi SAW kan, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Hai sesungguhnya Allah malaikat yang memberikan salam kepada Nabi. Hai orang beriman, ya alladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, salamlah kepadanya dengan salam yang banyak. Kata Nabi SAW, siapa yang salam kepadaku 1 kali, Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Apa maknanya Allah bersalawat? Maknanya banyak sekali ulama jelaskan, tapi diantaranya adalah Allah akan penuhi semua kebutuhannya. Jadi dimaksud dengan Allah bersalawat kepada hambanya, maksudnya Allah akan memberikan dia rahmat, memenuhi kebutuhannya, doanya diijabah, penyakitnya disembuhkan, dosanya diampuni, amalnya diterima. Nah itu maknanya daripada Allah bersalawat. Ya. Jadi selain membaca salawat kepada Nabi SAW yang bisa mendatangkan salawatnya Allah untuk kita, juga bagi orang-orang yang sahur, walaupun hanya dengan seteguk air, sebutir kurma akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna salawat. Pelajaran pertama dari hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berinteraksi dengan makhluknya secara langsung ya. Walaupun kita tidak lihat Allah dengan mata kepala kita, tapi kita bisa rasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Karena dari mana semuanya alam semesta ini pergantian siang malam, bahkan diri kita sendiri pun ya, setiap helai bulu di badan kita ya, semua fungsi-fungsi anggota tubuh ini pasti ada yang mengaturnya dan ada yang menciptakannya. Dan kita sebagai seorang muslim sudah diringkaskan, Tuhanmu ada cuma satu esa dan dia bernama Allah. Ini loh kitabnya yang diturunkan, ini loh utusannya, nabi yang diutus, tinggal diikutin aja. Ujungnya kamu akan dapat panduan hidup dan akhirnya meninggal masuk ke surga. Jadi dikasih satu kesimpulan yang sederhana, jadi nggak usah repot untuk mencari Tuhan lagi. Ya, karena potensi untuk mengenal Tuhan ini ada dalam diri kita ya. Cuma kalau orang tidak dipandu dengan agama yang benar dari Allah,
Maka mereka tidak tahu harus menyembah siapa. Saya lihat cuplikan di YouTube, ada satu YouTuber dari Saudi. Dia karena penasarannya dapat informasi di India itu ada orang-orang yang menyembah tikus. Ya, tapi sayangnya channelnya masih dalam bahasa Arab juga. Cuman saya lihat sendiri cuplikan itu dan dia datang safar ke India khusus untuk memastikan berita ini. Dia shooting dan dia diizinkan dan pada saat mau masuk ke kuil tikus itu berbayar. Jadi masuk ke dalam jadi kayak kuil tempat ibadah gitu penuh dengan tikus kotor sekali. Ya, kita sudah tahu itu sumber penyakit sebenarnya. Tapi begitu keadaannya ya karena ada potensi dalam diri setiap manusia itu sebenarnya mengenal Tuhannya. Tapi dia tidak tahu harus ke siapa dia sembah. Maka mereka datang, setiap tikus lewat, mereka mohon doa. Kemudian mereka punya keyakinan, kalau ada yang lihat tikus warna putih, maka itu lebih mustajab doanya. Jadi mereka nunggu tikus itu mundar-mandir. Jadi itu mereka bawa makanan buat tikus itu, mereka bawa susu, mereka macam-macam gitu ya. Dan itu berbayar masuknya. Dan kotor sekali. Ya. Ada juga orang sembah sapi. Ya. Ada orang sembah batu, ada orang sembah pohon, ada orang sembah dewa, ya, bintang, segala macam. Kenapa? Karena memang potensi tahu ada Tuhan itu ada. Cuma dia tidak punya panduan hidup. Nah beruntung yang kita sebagai seorang muslim langsung dikerucutkan. Kul huwallahu ahad, ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu, yakini dengan hatimu, Tuhan itu ada satu, esa. Allahus samad, Allah Tuhan kalian itu yang segala sesuatu bergantung padanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak ada orang tuanya, tidak ada keturunannya. Memang begitu pencipta, beda dengan kita. Gitu kan? Karena kalau kita mengatakan ada orang tuanya, lalu siapa yang awal? Kalau kita bilang ada keturunannya, lalu siapa keturunannya Allah? Makanya Allah pangkas, tidak ada ke atas, tidak ada di bawah. Memang Allah itu esas. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan Allah tidak butuh pada siapapun. Beda dengan kita, makhluk yang butuh. Maka kita dikerucutkan kepada satu Tuhan, untuk membuktikan dia ada, diturunkanlah kitab. Al-Quran, ya sebelumnya ada kitab Taurat, Injil, semuanya menjelaskan tentang Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian diutus juga dari kalangan kita manusia, utusannya. Kita masih bisa lihat sekarang Masjid Nabawi, kita bisa tahu syariat Nabi Muhammad SAW, kita bisa baca sejarah tentang beliau, berapa banyak orang yang beriman pada beliau. Ini semua menunjukkan bahwasanya memang ada Tuhan itu. Dan semua isi syariat Allah Subhanahu Wa Taala, agama Allah ini semuanya baik. Ya, disuruh baik, disuruh jujur, suruh amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, semuanya baik-baik. Yang dilarang semuanya buruk. Bohong, menipu, membunuh, memukul, mengganggu, apa saja dilarang. Maka itu mengerucut kepada adanya Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Beruntunglah kita sebagai seorang muslim, apalagi lahir dalam keluarga muslim, itu luar biasa. Mereka sudah dapat jalan pintas, atau jalan tol, tinggal menjalankan syariat untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini pelajaran pertama dulu, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu ada sang pencipta dan memang berinteraksi dengan makhluknya. Di antaranya kalau orang itu mengucapkan salawat, di antaranya kalau orang itu makan sahur di sini, dia akan mendapatkan salawat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran kedua, adanya iman kepada para malaikat. Dan di sini malaikatah, innallaha wa malaikatah, sesungguhnya Allah dan seluruh malaikatnya. Malaikat jamak daripada malak. Kalau satu malaikat, malak. Ya, kalau banyak, malaika. Di sini disebutkan Allah dan seluruh malaikatnya. Malaikat ini jumlahnya jauh lebih banyak dari jumlah manusia, berlipat-lipat ganda. Sudah pernah kita jelaskan itu ya. Saya ingatkan kembali. Setiap manusia, setiap orang di antara kita itu didampingi oleh 3 malaikat. Satu malaikat pencatat amal baik, satu amal buruk, satu malaikat hafadhah namanya, penjaga. Yang biasa mengingatkan dan supaya kita jangan sampai terjerumus dalam sesuatu yang berbahaya. Kata sebagian ulama, malaikat ini hanya menyingkir saja kalau memang takdirnya Allah kita kena ujian tersebut. Kalau enggak, maka dia akan terus menjaga dan mengingatkan. Pernah enggak kita pas mau jatuh di lubang enggak jadi? Ya. Atau misalnya kita lagi tidur terkaget tengah malam, kemudian kita kayak ada bisikan mau sholat tahajud. Nah itu semua bisikan dari malaikat. Ada orang miskin, hati kita tersentuh ingin membantu, mendengar azan kita ingin sholat. Semua itu bisikan dari para malaikat. Ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kalau seseorang terbangun tengah malam, maka pendampingnya dari malaikat akan mengatakan sholatlah.
Kemudian pendampingnya dari syaitan atau qarin, istilah qarin itu syaitan yang mendampingi akan mengatakan tidurlah malam masih panjang. Ya. Tinggal orang biasa mengikuti bisikan yang mana. Nah, malaikat-malaikat ini banyak sekali jumlahnya, ya, banyak sekali. Yang paling kecil itu memiliki 2 sayap kanan dan 2 sayap kiri. Kemudian ada 3 sayap kanan, 3 sayap kiri, ada 4 sayap kanan, 4 sayap kiri. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yang paling kecil, yang paling besar Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat, punya 600 ekor sayap. Yang kalau satu sayapnya dikebaskan bumi ini, maka akan hancur bumi ini. Dan Nabi SAW menggambarkan pada saat turun dari Jabal Nur atau Gua Hira, setelah menerima Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi SAW melihat postur aslinya Jibril sebagai malaikat. Yang kata Nabi SAW, dimanapun mata saya memandang langit, timur, barat, utara, selatan, dipenuhi oleh badan Jibril. Jibril SAW malaikat yang sangat besar, ya. Dan memang malaikat-malaikat ini besar sekali, ya. Cukup banyak yang disebutkan. Ada malaikat yang disebutkan namanya langsung, Jibril, Mikail, Israfil. Ada yang disebutkan nama kelompok, ya, seperti penjaga neraka Jahannam itu diistilahkan dengan Zabaniyah. Falyadu'u nadiya sanaddu'uz Zabaniyah. Orang-orang neraka silakan panggil siapa yang mereka mau panggil kepada Allah, tapi kami akan panggil nanti Zabaniyah. Nabi SAW jelaskan Zabaniyah ini adalah nama kelompok malaikat penjaga neraka. Besarnya postur tubuhnya itu kalau seseorang menunggangi kuda kecepatan tinggi, berjalan 100 tahun, itu belum bisa melewati dari awal pundak ke lehernya. Jadi saking besarnya malaikat itu. Dan itu memang penjaga-penjaga neraka. Makanya Allah bilang dalam surah At-Tahrim, surah nomor 66 ayat 6 itu ya. Ya alladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Lalu Allah jelaskan, waquduhan nasu wal hijara, bahan bakarnya manusia dan batu, alaiha malaikatun giladun syidad. Yang dijaga oleh malaikat yang keras dan kasar. Nah, inilah para malaikat-malaikat Zabaniyah. Mereka nggak bisa diajak negosiasi. Ya bakar-bakar, potong-potong. Pokoknya mereka nggak bisa diajak negosiasi. Serta juga cukup banyak malaikat-malaikat yang lain, malaikat penjaga surga. Ya, malaikat itu banyak tugasnya yang menggantikan siang malam, mengatur musim, populasi manusia, populasi hewan, yang merawat hutan, lautan, semua itu para malaikat. Bisa kita baca di surah nomor 77 dan 79 tentang tugas-tugas para malaikat ini. Nah, di sini malaikat pun interaksi dengan manusia. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, yaitu bahwasanya Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Berarti keutamaan orang yang sahur. Kalau Allah tinggal berikan kepada orang tersebut rahmatnya. Rahmat berarti meliputi pengampunan dosa, peninggian derajat, penerimaan doa, ya semuanya itu ya, solusi dari permasalahan. Kalau malaikat-malaikat bersalawat, maksudnya malaikat akan berdoa kepada Allah agar hajat-hajat kita dipenuhi. Ya, jadi ini sayang sekali kalau luput bagi orang yang mau puasa kalau dia tidak sahur. Karena di sini dibatasi Allah dan malaikatnya bersalawat kepada orang yang sahur. Jadi kita harus masuk ke syaratnya dulu sahur. Ya. Walaupun dengan seteguk air atau sebutir kurma, yang penting kita sahur diniatkan maka akan dapat keutamaan ini. Jadi kita sudah tahu tadi ada keutamaan berkah didapatkan dari sahur. Kemudian juga kita mendapatkan pahala karena ini menjalankan sunnah Nabi. Kemudian juga ini adalah perbedaan dasar antara puasa kita dengan puasa ahli kitab. Dan yang tadi baru kita bahas ini adalah Allah dan malaikatnya bersalawat kepada para orang-orang yang sahur. Baik, kita masuk hadits nomor 5 di bab kita dengan sanad sahih di ghairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1067 dari awal belajar. Berbunyi dari Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Da'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila sahuri fi Ramadan, faqala halumma ila al-ghada'il mubarak. Bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengundangku makan sahur pada bulan Ramadan. Beliau lalu bersabda, marilah kepada makan siang yang penuh dengan berkah. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasai, dan Ibnu Khuzaimah, juga Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Pendikte berkata, dalam buku kita ada tulisan begitu, saya bacakan dulu. Mereka semuanya meriwayatkan dari Al-Harith bin Ziyad, dari Abu Ruhm, dari Al-Ribad, Al-Harith. Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Yunus bin Yusuf,
Abu Umar An-Namiri berkata, ia tidak diketahui meriwayatkan dari Abu Ruhm, hadisnya mungkar. Ini sedikit tambahan dari pendikte, maksudnya adalah Syekh Albani rahimahullah yang telah menelusuri hadis ini. Tapi intinya hadis ini kembali kepada sanad sahih di gairihi, menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Pelajaran dari hadis ini, dari riwayat ini yang pertama, adanya anjuran dan disunnahkan sesuai dengan sunnah Nabi SAW mengajak orang sahur bersama-sama. Kalau tadi beberapa hadis sebelumnya adalah makan sahur sendiri. Keutamaan yang bisa didapatkan bagi orang yang sahur. Tapi hadis nomor 5 ini adanya anjuran untuk mengajak orang lain sahur. Mulai dari orang-orang terdekat. Suami, istri, anak, ya, saudara, pembantu rumah tangga, siapa saja yang terdekat, kita ajak sahur bersama-sama. Dan pelajaran yang kedua, adanya anjuran juga untuk mengundang orang sebagaimana kita membuka puasakan orang, juga kita berikan sahur ke orang lain. Berarti ini satu program mungkin yang mesti kita hidupkan ya. Karena biasanya kita berlomba-lomba buka puasain orang iya. Tapi sahurin orang kan belum. Nah, padahal sebenarnya sahur itu bagian daripada sunnah. Makanya di sini Nabi SAW mengundang ya, Al-Irbad radhiyallahu anhu untuk makan sahur bersama beliau. Berarti kan ada anjuran untuk itu. Kalau tidak memungkinkan di rumah kita misalnya, maka kita bisa menyiapkan sahur yang dibagi-bagikan cuma-cuma, insya Allah ya. Misalnya kita programin sehari 10 paket, 20 paket, intinya kita berbagi. Dan insya Allah selama orang itu berpuasa, kita juga panen pahalanya. Jadi kita bisa meraih pahala di awal dia puasa dengan sahur, di akhir dia puasa dengan berbuka puasanya. Dua-duanya kita bisa raih pahalanya. Ini sunnah Nabi SAW karena beliau sendiri mengundang sahabatnya untuk makan. Tentu selain daripada undangan makan sahur ini, memang mengundang orang makan ini bagian daripada sunnah Nabi SAW ya. Nabi itu bahkan punya satu nampan besar, bejana besar sekali, itu bisa cukup makan 10-15 orang. Itu biasanya diangkat oleh 4 orang, setiap pagi selepas duha, itu diisi dengan makanan, ya diantaranya tharid tadi itu ya, roti gandum sama daging yang ada dituangin kuah, kemudian diberikan untuk para sahabat bebas siapa saja mau makan. Berarti kan ini salah satu tradisi yang memang baik untuk dibiasakan memberi makan orang lain. Jadi jangan selalu mau ditraktir saja, jangan selalu mau terima saja dari tetangga, tapi selalu kembali piringnya kosong ya. Tapi kita balas mereka, karena ini memberi makan kepada orang bagian daripada sunnah Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah riwayat Muslim, pernah ditanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayu islamin khair, wahai utusan Allah, kira-kira amalan apa dalam Islam yang besar sekali pahalanya? Kata Nabi SAW, tutu'imut ta'am, engkau memberi makan orang. Memberi makan ini pahalanya besar sekali. Gitu kan? Wa tusallimu ala man ta'rif wa man lam ta'rif. Dan yang kedua, engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Tapi memberi makan bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ya. Termasuk di sini adalah yang masih jarang dilakukan, memberikan sahur kepada orang-orang. Ya, karena kalau buka puasa, itu orang sudah berlalu melewati lapar dan hausnya kan. Dan itu biasa orang minum seteguk air aja atau segelas air sudah cukup buat dia. Tapi ada hal yang lebih besar yang dibutuhkan, yaitu bagaimana dia bisa kuat seharian puasa. Itu sahur yang dibutuhkan. Maka jangan sampai luput kesempatan pahala untuk memberikan sahur kepada orang-orang. Ini pelajaran pertama, yaitu anjuran agar berbagi sahur kepada orang-orang. Ya. Dan selain ada 2 tadi ya, mengajak orang-orang terdekat kita untuk sahur bersama-sama, pasangan, anak, pembantu dan seterusnya. Atau juga kita menyiapkan sahur yang dibagi-bagikan untuk orang-orang atau mengundang orang untuk makan sahur di rumah. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran, bahwasanya sahur itu menggantikan posisi makan siang. Kita tahu memang makan siang ini makan yang diperlukan ya. Kalau dalam sekarang penelitian terakhir saya duduk dengan beberapa teman-teman medis, memang ada yang membahasakan ke saya, memang tubuh kita tuh sangat butuh makanan di jam 1 sampai jam 5 sore ya. Nah kalau kita konsumsi, ada juga mengatakan sampai jam 3. Nah itu memang sangat dibutuhkan untuk makan. Itu secara teori medis ya. Tapi Nabi SAW sudah meringkaskan buat kita. Kata beliau pada saat mengundang Irbad radhiyallahu anhu untuk makan sahur bersama-sama, beliau mengatakan, ayo kita makan ya, makan siang yang penuh dengan berkah.
Jadi seakan-akan Nabi SAW menyamakan kalau kau makan sahur maka kebutuhan makan siangmu sudah terpenuhi. Ya, berarti memang ini posisi makan sahur luar biasa sampai bisa menggantikan posisi makan siang yang memang tubuh kita sedang membutuhkan nutrisi pada saat itu. Dalam riwayat lain, ini riwayat nomor 6 serupa dengan riwayat nomor 5 ya. Dengan sanad sahih di ghairihi menjadi sahih karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain. Urutan 1068 dari awal belajar berbunyi. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huwal gada'ul mubarak yakni as-sahur." Ia adalah makan siang yang penuh dengan berkah yakni sahur. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Baik, apakah ada bedanya antara sahur dengan sarapan pagi? Tentu ada, ya. Sahur ini lebih berkah, ya. Sebagian ulama bahkan ada yang mengatakan walaupun orang tidak mau puasa, kalau dia makan di waktu sahur, maka bukan mustahil dia tetap mendapatkan keberkahannya. Ya, walaupun dia tidak mau puasa. Artinya di waktu ini cocok untuk makan. Ini sahur tadi saya bilang itu kurang lebih sepertiga malam ya. Menjelang subuh. Ya, jadi kalau ada yang bilang saya makan sahur tapi jam 12 malam itu bukan sahur. Ya. Karena memang ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan kita. Yang kata Nabi SAW, manusia akan tetap dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa, begitu azan maghrib buka puasa, dan menerlambatkan sahur. Makin dekat dengan azan subuh makin bagus sahurnya. Ya, makin bagus sahurnya. Baik, hadits nomor 7 dengan sanad sahih dalam bab kita ini nomor 1069 dari awal belajar berbunyi, dari Abdullah bin Al-Harith, dari seorang laki-laki dari sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, beliau berkata, dakhaltu ala Nabi SAW wa huwa yatasahhar faqala innaha barakatun a'taakumullah iyyaha fala tada'uhu. Artinya, aku datang kepada Nabi SAW ketika beliau tengah makan sahur. Beliau bersabda, ini adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kalian, maka janganlah kalian meninggalkannya. Hadis ini riwayat An-Nasa'i dengan sanad hasan. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, ya bolehnya tadi orang untuk bertamu di waktu sahur. Ya, misalnya kita undang tamu untuk datang makan sahur. Jadi mungkin sesekali keluarga bisa buat program gitu ya. Misalnya dimulai dari para keluarga, selain undangan buka puasa, kita ada undangan sahur misalnya. Ya. Mungkin nanti bisa sholat subuh berjamaah dan nah itu karena di sini kita lihat tadi riwayat nomor 5 Nabi SAW mengundang al-irbat. Ada undangan Nabi kirim kepada seorang sahabat untuk makan sahur bersama beliau. Kalau hadits nomor 7 yang baru kita bacakan, ini ada satu sahabat Nabi yang sengaja datang bertamu di rumah Nabi di waktu sahur. Dan Nabi SAW terima itu. Ya, ini menandakan memang bolehnya seseorang memberikan makan sahur, bahkan makan sahur bersama dengan orang. Ya. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kedudukan sahur itu sendiri, karena tingginya kedudukannya sampai Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan dan Nabi anjurkan agar jangan sampai ditinggalkan. Jadi usahakan sahur walaupun hanya dengan sebutir kurma saja. Selanjutnya hadits nomor 8, di sini ada 10 hadits dalam bab kita ya. Hadits nomor 8 dengan sanad hasan di ghairihi menjadi hasan karena dikuatkan dengan riwayat-riwayat lain, urutan 1070 dari awal belajar. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahuru kulluhu barakah fala tada'uhu walau an yajra'a ahadukum jur'atan min ma' fa inna Allah azza wa jalla wa malaikatu yusalluna 'alal mutasahhirin. Makan sahur semuanya adalah berkah, kata Nabi SAW. Maksudnya semua jenisnya. Mau makan apapun, minum apapun, selama itu halal, semuanya akan diberikan keberkahan. Maka jangan kalian meninggalkannya walaupun hanya dengan meneguk satu teguk air. Karena Allah Azza wa Jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dengan sanad yang kuat. Saya langsung baca hadis 9 dan 10, kita ambil faidah sekaligus karena ini mirip-mirip hadisnya. Hadis nomor 9 dengan sanad hasan sahih urutan 1071 dari awal belajar berbunyi,
Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasahharu walau bi juz'atin mimma. Bersahurlah kalian walaupun hanya dengan seteguk air. Hadis riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya. Dan hadis nomor 10 dengan sanad sahih urutan 1072 dari awal belajar berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'mas sahurul mu'mini at-tamru." Sebaik-baik makan sahur seorang mukmin adalah kurma. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud dan Ibnu Hibban dalam sahihnya. Tiga buah riwayat ini, riwayat nomor 8, riwayat nomor 9 dan 10 memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya penekanan agar sahur, ya. Dan sahur ini walaupun waktunya kepepet, tetap aja usahakan bisa mendapatkan keberkahan padanya. Maka Nabi SAW berikan solusi seakan-akan Nabi berikan gambaran kalau orang betul-betul bangun sudah sebentar lagi akan masuk waktu berhenti atau imsak, maka tetap aja dia minum walaupun seteguk air. Ya, dalam riwayat nomor 8 dan 9. Riwayat nomor 10, maka Nabi SAW berikan gambaran kalau pilihannya mana yang paling baik orang konsumsi kalau sahur, maka adalah kurma. Ya, ini yang disebutkan di hadis nomor 10. Dan Nabi SAW sangat menekankan umatnya agar jangan meninggalkannya. Karena ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makan cukup menguatkan kita puasa dan juga sekaligus mendapatkan pahala yang besar. Kemudian pelajaran yang kedua, adanya anjuran agar seorang muslim pada saat sahur itu menggabungkan antara air sama kurma. Air sama kurma. Nah begitu juga nanti buka puasa. Di bab nomor 16 setelah ini kita akan pelajari tentang masalah berbuka puasa. Jadi anjuran menggabungkan antara dua ini adalah hal yang sangat baik. Ada beberapa buku kecil-kecil sebenarnya ya. Itu buku tentang makanan-makanan kesukaan Nabi, ya. Pola makan Nabi itu perlu Bapak Ibu baca, ya. Kami pun di restoran saya sering jadikan buku-buku seperti ini rujukan untuk buat menu, gitu. Ya, seperti misalnya hadits Nabi SAW yang beliau pernah makan kurma, terus juga pernah beliau makan semangka. Lalu beliau berkata, panasnya ini ditunjuk kurma itu akan didinginkan oleh dinginnya ini, ditunjuk semangka. Dinginnya ini semangka akan dinetralisir dengan panasnya ini, ditunjuk kurma. Kita coba kemarin di restoran untuk kombinasikan buat jus tanpa gula, semangka sama kurma saja, itu ternyata enak sekali memang. Ini contohnya saja. Nah, kenapa kita nggak coba pelajari makanan-makanan kesukaan Nabi SAW. Nah, seperti ibu-ibu sekarang sudah tahu kurma sebenarnya seakan-akan ini makanan inti, bukan makanan orang Arab ya, tapi makanan umat Islam. Karena setiap mau sahur, sunnahnya yang paling afdal kurma. Kalau buka puasa juga sama. Berarti ini makanan untuk menguatkan tubuh kita keseharian, kurma. Untuk menyambut awal setelah puasa sekian jam, itu juga adalah kurma. Jadi memang ini makanan yang sangat luar biasa yang harusnya kita biasa kelola ya. Mungkin yang jual roti biasa ada roti kurmahnya mungkin ya. Ini mungkin belum biasa gitu ya. Tapi di Timur Tengah sudah biasa. Ini bisa kita buat jus, kita bisa buat selai kurma dan segala macam hal. Ini satu hal yang baik sebenarnya. Kemudian yang terakhir ya terulang lagi bahwasanya Allah dan malaikatnya akan mengucapkan salawat kepada orang-orang yang sahur. Ya, jadi kalau kita dianjurkan jangan tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air dan kurma. Dan saya bilang tadi pelajaran kedua adalah adanya anjuran untuk menggabungkan dua jenis makanan dan minuman ini. Kurma dan juga ya, air. Ini juga pernah disebutkan dalam satu riwayat Bapak Ibu sekalian ya. Pernah para sahabat diutus berperang oleh Nabi SAW. Itu mereka tidak punya, ini pasukan perang ya. Karena mereka nggak punya makanan sampai-sampai mereka hanya dibekali satu hari satu butir kurma. Para sahabat menceritakan kami makan satu hari itu satu butir kurma sementara menuju peperangan. Dengan cara tidak digigit. Dia cuma diisap saja. Satu butir kurma itu diisap saja terus. Kemudian ya besoknya baru makan lagi satu butir kurma. Satu butir kurma saja. Berarti menandakan luar biasa efeknya. Ya, kan? Sampai mencukupi untuk kebutuhan dengan satu butir kurma. Orang pergi berperang ini memang mereka nggak punya bekal. Tapi mereka akhirnya cuma makan itu saja. Ini menandakan memang ada sesuatu yang sangat baik dalam buah ini. Dan kita tahu salah satu buah yang disebutkan di surga adanya kurma. Ya. Dan subhanallah kurma ini
mudah untuk didapatkan. Ya, mudah untuk didapatkan. Dan kurma itu saking murahnya, maka tidak ada yang jual per biji mungkin ya. Jualnya per kilo. Ya, karena mudah untuk didapat. Oleh karena itu jangan sampai kita, tadi saya bilang, jangan sampai mengirim diri kita mengurung di bingkai kehidupan yang kita buat sendiri. Saya tidak suka kurma. Nah, itu makanan orang yang biasa di Timur Tengah. Ini jangan seperti itu. Karena ini bukan makanan ya orang-orang Arab, ini makanan umat Islam. Setiap sahur, setiap buka puasa sunnahnya konsumsi ini. Mirip dengan konsumsi daging kambing misalnya. Gak bisa kita mengatakan kambing itu makanannya orang Arab. Gimana caranya? Bukankah kalau akikah kita sunnahnya sembelih kambing? Dan sunnahnya makan, berarti mau orang Arab, mau orang Melayu, mau orang hitam dari Afrika, mau orang bule sama saja. Anaknya lahir, sembelih kambing. Idul Adha juga begitu. Nabi Ismail tidak jadi disembelih oleh Allah Subhanahu, oleh Nabi Ibrahim AS. Allah ganti dengan apa? Dengan domba, kambing, gitu kan? Maka ada anjuran untuk mengkonsumsi daging hewan ini. Maka jangan selalu mengurung diri kita, saya nggak mau, saya nggak suka. Selama Allah syariatkan, berarti itu adalah hal yang baik buat kita. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan baik tentunya. Baik, ini pelajaran yang ketiga. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah adanya penilaian atau sahur yang terbaik adalah kurma. Sahur yang terbaik adalah kurma. Ini mirip nanti dengan buka puasa juga ya. Jadi walaupun kita haus, kita dianjurkan untuk mengkonsumsi kurma dulu, ya kemudian baru mengkonsumsi air. Ya, nanti akan kita jelaskan riwayatnya di bab nomor 16 insya Allah. Baik, ini kurang lebih ada 10 buah hadis, 10 buah riwayat di dalam bab nomor 15 tentang masalah anjuran sahur dan jenis makanan dan minuman terbaik pada saat sahur. Kita masuk hadis atau bab nomor 16 ya, anjuran menyegerakan berbuka dan mengakhirkan makan sahur. Hadis pertama dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1073 dari awal belajar berbunyi dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Orang-orang senantiasa tetap dalam keadaan kebaikan atau dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim dan juga Tirmidzi. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita adanya penekanan dan anjuran dari Nabi SAW untuk segera berbuka. Mungkin ada yang bilang, Ustaz, tentu saja orang kena sudah sekian lama haus, lapar, pasti dia akan segera berbuka. Mungkin itu pikiran pintas kita, tapi banyak orang tidak seperti itu. Mereka biasa nanti azan, baru mereka duduk atau menjelang azan, duduk berdoa yang lama, menunda buka puasanya. Gitu kan? Doa dilakukan sebelum azan. Ya. Sebelum azan, selepas asar, 1 jam sebelum azan, ya, setengah jam sebelumnya. Kalau sudah azan, itu nggak ada aktivitas lain, kecuali kita mulai dengan berbuka. Ini yang dimaksudkan dengan hadis Nabi SAW, manusia masih dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan buka puasa. Maksudnya pada saat itu sudah azan, bismillah, ambil kurma, dikonsumsi. Kemudian minum air setelahnya, baru kita baca, Zahabat dhama' wabtalatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Zahabat dhama' telah hilang rasa haus, wabtalatil uruq telah basah semua urat-urat saraf, wa thabatal ajru insyaallah dan semoga pahala sudah tercatatkan. Ya. Tapi ini sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi dari hadis ini kita ambil pelajaran. Yang pertama ada 2 pelajaran ya. Yang pertama adanya jaminan dari Nabi SAW kalau manusia itu dalam keadaan baik ya selama mereka tidak menunda buka puasanya. Kemudian yang kedua adanya juga anjuran untuk berbuka puasa. Dan berbuka puasa ini sama dengan hukumnya tadi sahur. Jangan dikagetkan. Ya. Usus kita ini sudah sekian jam dia istirahat, jangan langsung begitu azan makannya main course yang berat semuanya. Gitu kan? Yang paling bagus adalah orang makan kurma, minum air, sholat maghrib dulu. Terbiasa, membiasakan dulu usus kita mengelola yang ringan, kemudian setelah itu baru kita makan. Ya. Kalau kita langsung makan berat, saya berapa kali pernah diundang buka puasa, Masya Allah langsung makan ini berat semua. Ya, saya bahkan makan kurma aja dulu. Ustaz silakan Ustaz makan, dia makan. Jadi orang makan, oh enggak saya sholat dulu. Ini kalau makan langsung ini ngantuk nanti maghribnya. Selain daripada itu lewat waktu sholat maghrib yang sangat pendek.
Kenapa kita nggak makan kurma dan air, minum air, kemudian baru sholat dulu. Habis itu makan silahkan. Antara maghrib isya insya Allah sudah bisa kita untuk makan. Ya. Hadits nomor 2 dalam bab ini dengan sanad sahih urutan 1074 dari awal belajar berbunyi dan darinya, maksud dari sahabat yang sama Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, perawi hadits di hadits nomor 1 ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la tazalu ummati ala sunnati malam tantadhir bifitriha an-nujum. Malam tantadhir bifitriha an-nujum. Umatku tetap senantiasa di atas sunnahku selama mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka puasa. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam sahihnya. Sebenarnya makna riwayat nomor 2 ini mirip dengan riwayat sebelumnya ya. Artinya manusia tetap dalam keadaan baik, sehat setelah puasa sekian jam kalau mereka tidak tunggu gelap baru buka puasa. Nah, di sini kan karena istilah menunggu bintang-bintang terlihat itu berarti sudah gelap sekali. Baru mereka buka puasa. Jadi buka puasa aja dulu. Di bulan Ramadan saya juga menganjurkan agar di kendaraan-kendaraan kita, apalagi orang yang motoriknya suka keluar, itu sudah ada disiapkan mungkin air paling tidak atau 1 dus kurma ya. Dan ini juga bisa dijadikan sebagai ajang pahala ya. Jadi kesempatan di bulan Ramadan nanti berbagi kurma ya, dari awal, bukan cuma di masjid, tapi siapa saja. Mungkin kalau orang punya perusahaan dia bisa berikan kepada pegawainya, mungkin kita bisa kirim kepada kerabat kita, nggak usah yang besar-besar, yang 1 kilo. Karena orang biasa buka puasa itu kan takjilnya makan 1-2 butir. Tapi diletakkan di mobil, selalu ada standby. Karena kita tidak tahu tiba-tiba ada urusan, telat, azan di tengah jalan, maka jangan ditunda buka puasanya. Jangan bilang udah nanti aja saya makan di rumah, saya masih kuat kok. Ini bukan masalah kuat atau tidak kuat. Kita jangan sampai melanggar sunnah Nabi, sementara kita tidak sadar. Gitu ya. Bagi kita mungkin tidak masalah, tapi itu sebenarnya jadi masalah dalam syariat. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis ini, umatku tetap senantiasa di atas sunnahku. Artinya yang tidak mengikuti ini berarti bisa keluar dari sunnah beliau. Selama kata Nabi SAW mereka tidak menunggu munculnya bintang-bintang untuk berbuka puasa. Ya, jadi tetap kita batalkan atau kita takjil dalam berbuka puasa itu dengan cara begitu azan langsung kita konsumsi. Yang paling mudah tadi sudah kita sebutkan kurma dan air putih. Dan ini juga sudah sering kita berbagi ya. Kalau menjelang Ramadan biasanya kita ingatkan materinya. Usahakan semua masjid yang terdekat semampu kita. Itu sudah kita bisa blok air minumnya, ya, kurmahnya. Untuk buka puasanya supaya kita panen pahala bersama mereka. Karena dalam Islam kita ada namanya amal muta'addi. Ada amal yang bisa berlipat-lipat pahalanya. Ya. Contoh misalnya kita hadir majelis ilmu seperti ini. Kalau kita ikhlas karena Allah saya mengisi materi Bapak Ibu mendengarkan misalnya. Dan masing-masing waktu itu tadi datangnya memang karena ingin misalnya. Dapat pahala masing-masing. Kadarnya Allah lebih tahu. Tapi bisa nggak dalam Islam saya dapat pahala sebagaimana saya dapat pahala. Saya anggaplah angkanya 100 karena hadir di majelis ilmu. Saya bisa dapat pahala 100 yang lain lagi. Jawabannya bisa. Bagaimana? Ajak orang lain. Mungkin kalau tidak memadai tempat karena juga terbatas pengajian, kita ajak mereka online. Di masa sekarang kita bisa mereka online. Mereka ikuti, maka kita juga dapat pahala orang yang kita ajak itu. Nah sama semua dalam setiap amal ibadah kita. Ya. Dalam sahur, dalam buka puasa, maka kita coba meraih pahala orang-orang dengan memudahkan mereka. Ya. Jadi pelajaran dari hadits nomor 2 adalah adanya anjuran agar kita berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dulu. Ini yang pertama. Secara umum semuanya sunnah Nabi. Kita dianjurkan semua perintah-perintah beliau untuk kita patuhi dan larangannya kita jauhi. Ya. Kemudian yang pelajaran yang kedua, adanya larangan menunda buka puasa sampai munculnya bintang-bintang. Artinya dianjurkan untuk menyegerakan buka puasa. Hadits nomor 3 dalam bab kita dengan sanad hasan urutan 1075 dari awal belajar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu ad-dinu zahiran ma 'ajjala an-nasul fitra, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun." Agama masih senantiasa menang selama orang-orang muslim menyegerakan berbuka, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani suka menunda buka itu.
Hadis ini riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban juga dalam sahih keduanya. Dan lafaz riwayat ini milik Ibnu Majah. Dan ada lafaz Ibnu Majah berbunyi, La yazalun nasu bi khairin. Orang-orang senantiasa dalam keadaan baik. Riwayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, adanya janji dari Nabi SAW bahwasanya agama ini akan selalu menang. Mungkin sederhana ya. Di sini kalau orang pikir menang itu pasti bawaannya perang, ya, karena menang gitu ya. Tapi di sini Nabi SAW menghubungkan antara kemenangan umat Islam dengan mereka menyegerakan buka puasa. Mungkin ada orang yang bertanya, apa hubungannya agama Islam menang dengan menyegerakan buka puasa? Sebenarnya bukan masalah menyegerakan buka puasanya, tapi karena berpegang pada sunnah Rasulnya, gitu ya. Jadi kalau orang hal yang sepele mungkin di mata sebagian orang, oh azan tinggal minum air atau makan kurma. Hal yang sepele. Mereka peduli, berarti sunnah-sunnah Nabi yang lebih besar mereka akan lebih peduli. Berarti kalau orang peduli dengan sunnah-sunnah yang kecil dari sunnah Nabi, agama ini akan menang. Karena semuanya orang akan selalu sibuk dari sunnah Nabi ke sunnah Nabi yang lain. Sehingga mereka tidak terpengaruh oleh agama-agama yang lain. Ini yang dimaksud. Ya. Ini pelajaran pertama dari hadis. Ya, ini mirip dengan sabda Nabi SAW, kalau kalian sholat, luruskan dan rapatkan saf kalian, jangan tinggalkan celah buat syaitan. Jadi tumit sama tumit harus ketemu, gitu kan? Lalu kata Nabi SAW, dan jangan berselisih, jangan nggak mau sentuhan kaki kalau lagi sholat berjamaah, maka Allah akan buat hati kalian pun berselisih. Kalau orang pikir pakai akal-akal manusia, masa sih hanya kaki sama kaki disentuhin, terus kemudian umat jadi bersatu? Masa kalau kakinya sedikit dijauhkan, berarti umat akan pecah? Nah sudah begitu sabda Nabi. Ya, kan? Berarti memang salah satu tolok ukur orang umat Islam itu akan kuat, saf mereka, akan persatuan mereka dan kesatuan mereka terjaga, justru dimulai dari sholat. Kalau mereka sudah tidak mau sentuhan kaki saja, berarti bagaimana mau saling bantu-membantu di lapangan? Itu nggak mungkin. Karena di saf sholat itu, mau presiden di sebelah kita, mau tukang sampah di sebelah kita, pokoknya dia sudah masuk di saf, nggak ada yang boleh mundurin. Oh kamu tukang sampah nggak boleh di saf ini, nggak bisa. Maka dia harus di sebelah kita. Berarti kan akan hilang semua rasa sombong, rasa bangga diri, karena siapapun di sebelah kita harus kita mengatur saf yang rapat. Sampai para sahabat mengatakan, kami di masa Nabi SAW kalau diiqomahkan sholat, maka tumit kami sama tumit teman kami di sebelah bertemu. Tumit ya, yang ada mata kaki. Di bawah mata kaki itu ketemu sama tumit orang ini sama orang yang di sebelah. Sehingga membuat betis kami bertemu. Sehingga membuat juga pundak kami bertemu. Jadi nggak ada celah di antara saf tersebut. Dan kata Nabi SAW, rapatkan, luruskan saf kalian dan jangan biarkan celah untuk syaitan. Karena aku diperlihatkan oleh Allah, syaitan itu masuk di antara saf untuk mengganggu orang sholat. Sebagaimana anak domba nyelip masuk di antara domba-domba yang dewasa. Biasa kalau domba yang bulunya lebat, ya dia berdiri, kalau dia berdekatan, karena bulunya lebat, maka seakan-akan dia rapat. Tapi di bawah kakinya itu ada celah. Nah Nabi SAW berikan gambaran seperti itu. Celah di antara domba sama domba yang bulunya lebat itu, biasanya bisa masuk domba kecil. Nah seperti itu syaitan masuk untuk menggoda sholat seseorang kalau ada jarak di antara kaki mereka. Ini maksudnya adalah tadi ya bisa betul-betul terjadi seperti yang Nabi SAW sampaikan. Ini pelajaran pertama tentang adanya kemenangan buat umat Islam selama mereka mengikuti sunnah Nabi mereka. Mulai daripada hal yang kecil, yaitu berbuka dengan kurma dan air atau menyegerakan buka. Kemudian yang kedua pelajarannya, kenapa kita disuruh segerakan untuk berbuka puasa agar kita bertolak belakang dengan ahli kitab. Ini mirip dengan tadi yang kita jelaskan ya. Jadi kita harus bertolak belakang dengan ibadah-ibadah dan ritual Yahudi dan Nasrani. Kita nggak boleh sama dengan mereka. Ya, ini sunnah anjuran Nabi SAW. Hadis terakhir di hadis nomor 4 ya, di bab kita ini bab nomor 16 dengan sanad sahih urutan 1076 dari awal belajar berbunyi,
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qattun shalla salatal maghribi hatta yuftir walau ala syurbatin min ma'." Kata Anas bin Malik, aku tidak pernah sekalipun melihat Rasulullah SAW salat maghrib, melainkan beliau berbuka terlebih dahulu, walaupun hanya dengan meminum sedikit air. Hadis ini riwayat Abu Ya'la, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Dua buah pelajaran dari riwayat Anas bin Malik ini. Yang pertama, kecerdasan Anas radhiyallahu anhu. Ini sering kami sampaikan dari awal kita belajar buku hadis ini. Kalau ada seorang sahabat, dia menjadi penyebab penyebutan hadis, atau dia menceritakan kronologis daripada hadis tersebut disebutkan, atau dia menceritakan tentang sikap dan perbuatan Nabi sehingga sampai kepada kita, maka ini keutamaan tersendiri buat sahabat tersebut. Di sini Anas bin Malik menceritakan, saya tidak pernah lihat secara pribadi selama saya hidup, dan perlu Bapak Ibu tahu Anas bin Malik ini menjadi pembantu Nabi 10 tahun. Dari umur 9 tahun sampai umur 19 tahun. Sampai Nabi meninggal, dia jadi pembantu. Dari awal Nabi hijrah di Madinah, ibunya Ummu Sulaim membawa Anas, lalu mengatakan, ya Rasulullah, ini Anas anakku, jadikan pembantu Anda. Biar dia sekalian selain berkhidmah, dia juga bisa belajar gitu. Maka Anas pun jadi pembantu di rumah Nabi SAW selama 10 tahun. Dia yang menggambarkan Nabi SAW, aku hidup selama 10 tahun di rumah Nabi, belum pernah aku dengar Nabi menghardik, memarah, mencaci maki para istri dan pembantunya. Dan dia juga yang mengatakan tidak pernah Nabi SAW memarahiku. Ya. Sampai pernah satu kali aku disuruh oleh Nabi SAW untuk membeli sesuatu hajat beliau. Kemudian aku pun keluar dari rumah Nabi, pas tiba di pelataran masjid, ada anak-anak yang sebaya dengan aku dan mengajakku bermain. Karena Anas bin Malik itu masih umur 9-10 tahun, dia terbawa arus main sama teman-temannya. Maka tiba-tiba saya dengarkan ada perkataan, ada suara dari belakang saya mengatakan, ya Unais. Nama dia Anas. Nah, orang Arab kalau mau memanggil sayang, mereka menggunakan namanya ismu tasghir, dikecilkan nama itu. Anas jadi Unais. Jadi Nabi malah panggil, wahai Unais. Padahal pembantunya ini ya meninggalkan tugasnya gitu ya. Tapi Nabi SAW masih mengatakan, wahai Unais. Kata Anas bin Malik, saya waktu dengar suara itu, saya balik ke belakang, ternyata dia Rasulullah. Saya baru ingat kalau ada hajat yang saya disuruh. Tapi Nabi dengan senyum sambil mengatakan, wahai Unais, selesaikan dulu hajatku baru kau bermain. Nah ini banyak riwayat yang disampaikan oleh Anas radhiyallahu anhu. Nah Anas menyampaikan, selama saya bersama Nabi, karena dia adalah orang yang tinggal di rumah Nabi, jadi pembantu Nabi 10 tahun, saya belum pernah lihat Nabi satu kali pun sholat di musim puasa, di Ramadan, itu sebelum buka puasa. Pasti beliau buka puasa dulu walaupun dengan seteguk air, baru beliau sholat gitu ya. Nah ini pelajaran penting di sini. Dari riwayat ini kita ambil pelajaran yang kedua, Bapak Ibu sekalian, adanya anjuran berbuka puasa dengan hal yang ringan dulu. Itu kan seteguk air itu ringan, sebutir kurma. Ya baru sholat maghrib dulu. Ya, kemudian setelah itu baru kita makan makanan yang berat. Bab nomor 17, ini menyempurnakan bahasan kita. Ya. Ini satu buah hadis saja. Bab 17, anjuran berbuka dengan kurma. Jika tidak ada maka dengan air. Ini tadi saya bilang ya. Jadi sehaus-hausnya Bapak Ibu sekalian lagi puasa, tetap usahakan konsumsi kurma dulu. Ya. Dan yang dianjurkan itu mengkonsumsi rutab namanya. Berarti kurma yang basah ya. Karena dia sudah ada basah airnya. Ya, maka itu Nabi SAW berbuka dengan rutab dulu. Ya, itu hadisnya nih yang kita mau pelajari. Sebuah hadis saya dalam bab ini dengan sanad hasan urutan 1077 dari awal belajar. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, masih sahabat yang sama tadi, beliau berkata, karena Rasulullah SAW yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Fa in lam takun rutabatun fatamarat. Fa in lam yakun tamaratun hasawatin mimma. Ini urutannya ya. Perhatikan, Rasulullah SAW berbuka sebelum sholat maghrib dengan beberapa biji kurma muda atau kurma basah ya, rutabnya. Jika tidak ada kurma yang basah atau kurma muda, maka dengan kurma yang matang, yang kering, yang sudah coklat tua atau hitam. Jika tidak ada kurma, maka beliau minum beberapa teguk air. Diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dan dia mengatakan hadits hasan.
Bisa kebayang nggak urutannya ya? Berarti Nabi bukan minum teh dulu, kopi dulu, sirup dulu. Ya, air putih aja diterlambatkan. Kurma basah dulu, bismillah. Saya belum biasa makan kurma Ustaz, makan 1 butir. Makan 1 butir. Ya. Dan usahakan dibiasakan itu. Karena ini sunnah Nabi. Dari tadi kita belajar belasan hadis ini semua untuk menganjurkan kembali ke kurma, makan kurma. Sebenarnya gitu, sahur ataupun buka puasa. Dan kalau kita bisa sepanjang tahun membiasakan diri konsumsi kurma bagus. Karena kan hadis Nabi SAW, siapa yang makan 7 butir kurma ajwa Madinah di pagi hari, dia akan selamat dari semua jenis racun dan sihir kan gitu. Syekh bin Baz rahimahullah, salah satu mufti Saudi, sudah meninggal beliau. Beliau mengatakan kalau seseorang tidak menemukan 7 butir kurma ajwa Madinah. Karena kan 7 butir kurma ajwanya ini apalagi kalau dari Madinah memang kurang lebih di atas 400 ribuan mungkin harganya per kilo ya. Tapi lumayan, itu bisa mungkin dikonsumsi selama seminggu atau 10 hari. Karena dia juga puluhan butir gitu ya. Kalau tidak ada, kata beliau, boleh seorang muslim dan muslimah konsumsi kurma apa saja. Tidak harus ajwa. Kurma apa saja dikonsumsi 7 butir per hari. Berarti kan ada anjuran untuk membiasakan diri mengkonsumsi kurma walaupun tidak lagi puasa. Walaupun tidak lagi puasa. Jadi kalau kita bisa biasakan diri kita minimal kita makan 7 butir per hari di pagi hari itu sangat bagus. Boleh langsung, boleh di jus, boleh dibuat selai, apa saja. Pokoknya usahakan 7 butir. Saya lihat kemarin di Mekah sama Madinah juga lagi musim sekarang mereka buat seperti dodolnya kurma itu. Ya, itu ada dodol kurma ajwa, ada dodol kurma biasa, itu bagus sekali gitu ya. Mungkin kalau orang merasa tekstur kurma yang ajwa misalnya agak keras, maka dia bisa ambil itu kan sudah isinya kurma juga itu. Tidak terlalu mahal, 20 realan kalau tidak salah satu. Itu sudah cukup banyak ya kurma yang bisa didapatkan dari situ. Baik, ini urutannya. Kita ambil pelajaran dari hadis ini. Yang pertama adalah adanya anjuran dan sunnah Nabi ini pertama kecerdasan Anas radhiyallahu anhu karena beliau yang menyampaikan kepada kita kebiasaan Nabi SAW. Pelajaran kedua dari hadis adalah adanya anjuran untuk mengkonsumsi saat buka puasa. Laki-laki, perempuan, orang Arab atau bukan orang Arab sama mengkonsumsi rutab dulu, kurma muda atau kurma basah. Ya, nah biasanya kurma-kurma muda ini dia puncaknya ada di musim panas. Ya, biasanya habis selesai haji. Atau di musim haji itu tuh puncak-puncaknya. Karena makin panas cuaca makin bagus hasil panen kurma. Nah keluarlah berbagai macam kurma muda, biasanya ada yang kuning, ada yang warna merah. Ya, kalau hijau belum boleh dikonsumsi. Ya, itu perlu kita bagus tadi ada bicara itu. Karena memang saya lihat yang beli kurma hijau hanya orang Indonesia. Ya, orang Arab nggak ada yang makan, seluruh dunia banyaknya orang tidak ada yang beli. Ya, kalau biasanya kita jemaah umroh kita mau pulang jemaah haji, itu ada orang-orang Arab sana, dia jual kurma masih hijau. Saya pernah tanya, kenapa kamu jual ini? Orang Indonesia yang pesan. Katanya ini bisa buat stamina, bisa untuk kesuburan. Nggak tahu dari mana, orang Arab aja nggak tahu. Di negara mereka banyak kurma tidak tahu. Jadi tidak direkomendasikan untuk konsumsi yang masih hijau. Proses pertama tumbuh, kurma itu semua umumnya hijau warnanya. Belum bisa dikonsumsi. Nanti dia pindah ke kuning, nah ini mulai masuk tahap rutab. Ya. Kemudian setelah itu dia pindah ke merah, baru coklat tua, kemudian hitam misalnya gitu ya. Nah ini tentu macam-macam, kurma itu ada 300 macam jenisnya, macam-macam, nama-namanya juga beda-beda. Tapi yang dikonsumsi yang rutab itu yang kuning. Nah biasanya orang-orang di Timur Tengah karena muncul kurma mudah ini, dia setahun sekali di musim panas, maka mereka simpan di freezer. Nah, dibiarkan nanti dia matang lembut ya, tapi dia masih bisa dikonsumsi. Nah, itu biasanya dimakan dengan rutab dan tidak mahal kok, satu kotak tidak seberapa ya. Mungkin di Indonesia 70 ribuan atau 100 ribu mungkin, atau 200 ribu mungkin satu kotak ya. Baik, ini pelajaran yang pertama diambil adalah keutamaan Anas bin Malik. Kemudian yang kedua adanya sunnah Nabi SAW mendahulukan rutab di saat buka puasa. Kemudian pelajaran yang ketiga, kalau rutab tidak ada baru pindah ke kurma. Kurma kering maksudnya. Kurma yang sudah matang, coklat atau warna hitam. Biasanya dia lebih kering. Kalau rutab kan lebih basah.
Berarti menandakan memang ada perbedaan antara rutop sama ya kurma ya. Waktu Maryam alaihissalam itu mau melahirkan Isa di bawah pohon kurma, itu Allah sebutkan dalam surah Maryam, surah nomor 19. Ya. Kalau Maryam alaihissalam disuruh menggoyang pohon kurma, maka akan jatuh rutab, kurma yang mudah itu. Dan di situ sebagian juga ada yang mengatakan memang kurma ini sangat bagus untuk stamina. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyiapkan untuk Maryam yang melahirkan dan butuh energi, memulihkan energi, maka diberikan konsumsi kurma tersebut. Ya. Pelajaran yang terakhir dari hadis adalah adanya juga anjuran berbuka puasa dengan air, tapi tidak memulai dengan air. Karena di sini kan di riwayat ini seperti berurut ya. Kurma basah, kurma muda, kemudian kalau tidak ada kurma biasa, kemudian baru air. Walaupun jaraknya cuma bersamaan, misalnya sampai kita makan kurma itu, karena sudah haus kita tambah dengan air nggak masalah. Yang penting awal yang kita masukkan di mulut kita adalah kurma supaya sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Baik, kita masuk ke dua bab yang terakhir ya, yang kita bahas pada kesempatan ini, bab 18 dan 19 ya. Tapi bab 19 tentu tidak ada hadis dalamnya, nanti akan kita jelaskan insyaallah. Bab ke-18 ini adanya anjuran memberi makanan untuk berbuka bagi orang yang berpuasa. Ini sudah orang muslim semua tahu ya, bagaimana kita bisa meraih pahala yang besar, berlipat dengan cara berbagi buka puasa kepada orang lain. Ya. Dan tentu urutannya sama dengan tadi. Kalau yang paling afdal konsumsi buka puasa dengan rutab, berarti bersedekah juga untuk buka puasain orang paling afdal dengan rutab. Nah begitu. Datang setelah rutab adalah kurma, berarti kurma juga. Setelah itu air, baru air. Ada yang mau nyumbang makanan berat Ustaz, nasi campur segala, boleh, nggak ada masalah. Tapi kan ini tetap kembali kepada sunnah Nabi, makan dulu yang ringan, sholat, baru kemudian makan yang berat itu. Ya. Baik, ini ada dua buah riwayat di sini, walaupun tetap urutannya cuma satu A dan satu B. Dalam bab ini cuma dua buah hadis. Satu A-nya dengan sanad sahih urutan 1078 dari awal belajar berbunyi dari Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi SAW bersabda, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'a. Barang siapa yang memberi makanan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan seperti pahalanya. Hanya saja itu tidak mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Hadis ini riwayat Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahih keduanya. Dan At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih. Riwayat 1B-nya saya langsung bacakan dengan sanad sahih dari lafaz Ibnu Khuzaimah dan An-Nasai, man jahaza ghaziyan au jahaza hajan أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. Barang siapa yang menyiapkan orang yang berperang, atau menyiapkan orang yang berhaji, atau menggantikannya mengurusi keluarganya, atau memberikan makanan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapat pahala seperti pahala mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dua buah riwayat ini Bapak Ibu sekalian memberikan pelajaran kepada kita. Dari riwayat 1A dulu, itu adalah adanya anjuran untuk membuka puasakan orang lain, supaya kita bisa meraih lebih banyak maksimal pahala. Ya, lebih banyak maksimal pahala. Jadi kalau kita puasa Ramadan atau puasa sunnah Senin Kamis, kita dapat pahala kita sendiri. Bisa nggak kita dapat pahala orang lain? Bisa. Dengan cara memudahkan mereka sahur, memudahkan mereka buka puasa. Kalau tadi sahur sudah kita bahas. Ini sekarang buka puasanya. Dan paling afdal kita menghimpit pahala di keduanya. Maksudnya kita sahurkan orang, kita buka puasakan orang. Di sini supaya dia kuat puasa, di sini supaya dia membatalkan puasa dia. Nah ini dua ibadah yang harusnya jangan luput. Karena selama ini selalu motivasinya, ayo buka puasain orang. Benar. Tapi jangan lupa sahurin juga. Gitu kan. Itu bisa kita bagi ya dengan cara misalnya bisa juga kita memberikan kepada keluarga-keluarga yang kita kenal sembako misalnya dari sebelum Ramadan
untuk mereka nanti masak sendiri selama Ramadan, itu juga bagus. Berikan beras, berikan gula, segala macam, apa yang kita bisa kasih, maka itu juga bagus. Ya, sama aja kita sedang sahurkan mereka. Makin banyak kita bantu maka makin bagus. Ya, makin banyak kita bantu makin bagus. Karena kita akan dapat pahala mereka. Kalau kita targetnya selama Ramadan satu orang aja. Satu orang ini selalu kita yang siapin sahur atau kita siapin buka puasanya. Berarti kita akan dapat pahala 30 hari puasa kita. Plus 30 hari pahala puasa orang itu. Berarti seperti kita punya 60 hari puasa Ramadan. Itu kalau satu orang. Mau lebih silahkan. Bebas. Mau 10 orang, mau 100 orang, tinggal dikali. Kalau kita bisa siapin untuk 100 orang, maka secara otomatis kita punya 101 pahala puasa Ramadan. Karena 100 pahala yang lainnya, kan gitu. Kalau ada begini ya teman-teman, usahakan dalam bermuamalah dengan Allah, lupain dulu angka-angka. Saya mampu nggak ya? Udah deh, saya taruh 10 aja. Padahal sebenarnya dia mampu 100. Udah maksimal aja. Nanti Allah subhanahu wa ta'ala punya cara untuk memberikan keberkahan. Ada satu orang di Saudi, Bapak Ibu sekalian, terkenal dengan satu kontainer Zam-Zam. Bapak itu, kalau salah sudah meninggal. Dan waktu meninggal itu menjadi buah bibir. Ada yang menceritakan kuburannya wangi, apa segala macam. Tapi itu tidak saya bahas. Yang saya bahas adalah, dia setiap kali ada orang yang minta Zam-Zam, dia orangnya tidak mampu. Tapi dia mengatakan, baik, saya usahakan akan saya akan Zam-Zam buat kamu. Dia kirim ke Afrika, kirim ke mana-mana. Bagaimana caranya? Dia mulai aja dulu. Dia punya uang cuma 5 rial, dia beli 1 galon Zam-Zam, kemudian dia sampaikan ke tetangga-tangganya. Ini ada yang pesan Zam-Zam, kalau yang mau nyumbang silahkan. Terkumpul, 1 kontainer dikirim, 1 kontainer dikirim. Yang penting kita mulai dulu. Kalau kita mulai dulu nanti Allah kasih keberkahannya. Masalahnya kita ini tidak mulai dan selalu perhitungannya banyak. Gitu kan? Bisa nggak ya? Sudah begini saja, cukup begitu saja. Coba aja dulu, gitu kan? Nanti Allah SWT berkahi. Yang penting kita mulai dulu. Yang penting kita memulai dulu. Baik, itu pelajaran pertama yang bisa kita ambil. Adanya anjuran agar membuka puasakan orang agar kita meraih pahala ekstra. Baik, pelajaran yang kedua. Tentu makin soleh dan makin soleha orang yang kita buka puasain makin besar pahalanya. Karena bisa saja pahala kita 10, tapi pahala orang yang kita buka puasain itu 300 misalnya. Dia hari itu baca 10 juz Al-Quran, dia zikir, dia ini dan segala macam, gitu kan. Itu lebih besar pahalanya. Jadi kayak pesantren-pesantren, ya, para penghafal Quran itu jangan diluputkan itu. Harus betul-betul kita jadikan target utama kita untuk membuka puasain mereka atau memberikan sahur buat mereka. Pelajaran kedua dari hadis 1b, yaitu adanya anjuran untuk juga mempersiapkan peperangan. Ya, saya menyumbang. Ya. Ini bisa kita nyumbang dengan ide, kita bisa menyumbang dengan makanan, kita bisa menyumbang dengan pakaian, menyumbang apa saja. Kayak untuk teman-teman kita sekarang di Gaza, ya kita menyumbang dengan harta kita. Apa saja itu sangat baik. Karena dengan kita menyiapkan kebutuhan orang yang perang, maka akan dapat pahala yang sama. Tentu ini rinciannya cukup panjang ya. Misalnya seorang istri, suaminya mujahid akan pergi berperang. Lalu dia yang menyiapkan baju perangnya, bekalnya, maka istrinya juga dapat pahala. Makanya Nabi SAW kalau mau berperang boleh bilang sama istrinya, siapkan perlengkapan perang saya. Lalu disiapin. Gitu kan. Atau kita menyiapkan seperti kasus waktu Nabi SAW bilang, kepada para ummahatil mu'minin, istri-istri beliau radhiyallahu anhunna, nanti orang yang pertama menyusul kalian menyusulku setelah aku meninggal di antara kalian adalah orang yang paling panjang tangannya. Maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, setelah Nabi SAW meninggal, setiap kami ketemu para istri Nabi itu selalu ngukur tangan. Siapa tangannya lebih panjang? Ya, kami letakkan di dinding, lihat tangannya siapa lebih panjang. Karena mereka paham secara letterlet. Yang tangannya lebih panjang berarti itu yang lebih dulu meninggal menyusul Nabi. Lalu kata Aisyah, kami jadi faham apa yang Nabi maksudkan setelah meninggalnya Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Ini istri Nabi yang pertama meninggal setelah Nabi SAW meninggal. Ternyata karena Zainab ini suka sekali bersedekah dari hasil tangannya. Ya. Jadi kalau misalnya Zainab itu mau menyumbang, orang-orang pada nyumbang baju perang. Pada saat itu kan baju besi yang dipakai untuk lapis di bagian depan supaya kalau kena sabetan pedang tidak langsung menyobek tubuh. Nah itu kan orang bisa beli jadi lalu dikasih kepada mujahid. Tapi kalau Zainab enggak, dia buat sendiri baju itu dengan tangannya.
Jadi orang kalau nyumbang makanan untuk mujahid, orang beli langsung kasih. Tapi dia enggak, Zainab dia masak sendiri. Nah gitu. Itu lebih besar pahalanya. Nah, seperti itu. Jadi ada tingkatan-tingkatannya juga. Walaupun kita bisa saja. Jadi ibu misalnya kasih orang makanan yang masak dengan tangan sendiri dengan beli jadi, itu beda pahalanya. Itu beda, pasti akan beda. Nah itu seperti itu gambarannya. Nah ini yang dimaksud dengan mempersiapkan orang-orang yang berperang. Kita akan dapat pahala sama dengan mereka. Ya. Pernah ada satu orang sahabat, dia mau berperang, Bapak Ibu sekalian, tapi dia nggak mampu, sakit dia. Maka ada satu sahabat yang lain datang, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin sekali perang, tapi saya orang miskin. Nggak punya pedang, nggak punya perisai, nggak punya kuda, nggak ada. Kata Nabi SAW, pergilah ke rumahnya si Fulan. Karena dia lagi sakit itu. Kalau dia kasih kamu, maka ambillah semua. Maka dia pun pergi ke sana dan menyampaikan, saya diutus Rasulullah SAW untuk meminjam pergambaran. Lalu dikasih sama orang itu. Kata Nabi SAW, siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan dapat pahala orang yang mengikutinya. Jadi, dia tidak jadi perang, tapi perlengkapannya dipinjamkan, maka akan mendapatkan pahala orang yang menggunakan itu. Nah, jadi kesempatan ya, terutama sekarang lagi terjadi di teman-teman kita di Gaza ini, bantu mereka. Ya, sekarang lagi musim dingin di sana. Ya, alhamdulillah kami pun di yayasan buka ya, donasi untuk itu. Kemarin alhamdulillah kita sudah siapkan sekitar 90 ton gandum. Dan insya Allah akan masuk ke Gaza. Ya, kalau tidak salah hari ini masuk itu. Dengan izin Allah SWT, dan juga ada persiapan selimut, baju, susu anak kecil. Itu alhamdulillah sekarang sudah bisa masuk. Maka jangan disia-siakan kesempatan seperti itu. Ya. Pelajaran ketiga juga sama, siapa yang menyiapkan dan memudahkan orang yang haji. Ya, maka dia juga akan dapat pahala seperti orang haji itu. Nah, di sini bisa istri menyiapkan buat suami, ya, atau anak menyiapkan untuk orang tuanya, atau mungkin siapa saja yang mau pergi, kita mudahkan urusannya. Apa saja yang kita mampu ya, semampu kita. Kita doakan, kita bantu apa ya. Mungkin ada kerabat yang mau pergi haji, kita bantu siapin pakaiannya. Apa aja yang kita bisa lakukan yang menyiapkan sesuatu yang berhubungan dengan haji ini, maka insya Allah juga akan dapat pahala orang yang haji tersebut. Kemudian yang keempat pelajarannya adalah adanya anjuran untuk mengurus keluarga orang yang pergi jihad atau orang yang pergi haji. Ini pelajaran tersendiri. Jadi setelah mereka pergi kan biasanya mereka tersibukkan dengan aktivitas di sana, di medan perang atau lagi haji. Maka anaknya, istrinya misalnya, maka kita sibuk menyiapkan makannya, kita sibuk mengurusnya. Jadi gini, diambil dari potongan sabda Nabi SAW, au khallafahu fi ahli, atau dia mengurus keluarganya. Maka juga sama, dia dapat pahala orang yang sedang jihad itu atau orang yang sedang haji itu. Ini pelajaran yang keempat. Kemudian pelajaran kelima ini jadi saksi bahasan kita, adanya anjuran untuk menyiapkan buka puasa bagi orang yang sedang puasa, karena dia akan panen pahala seperti orang yang puasa tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kita dapat pahala puasa kita 100, orang yang kita buka puasakan 100 juga, kita diberikan nilai 100-nya oleh Allah. Kita jadi 200 tanpa dikurangi dari punya dia. Bukan berarti pahala orang yang sudah kita buka puasakan dibagi 2, 100 dia 50, kita 50, enggak. Nilai 100 kita akan dikasih. Kalau dia punya angka 500, kita dikasih 500 juga. Tanpa diambil dari pahala dia sedikit pun. Berarti menandakan ini bonus dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam. Bab ke-19 terakhir, ini anjuran bagi orang yang berpuasa agar orang-orang yang berpuasa berbuka puasa di tempatnya. Namun di dalam bab ini, kata Syekh Albani rahimahullah, ya, beliau mengatakan di sini penulis Al-Mundhiri tidak menyebutkan satu hadis pun yang memenuhi syarat kitab kami atau dalam Sahih At-Targhib. Maksudnya Al-Mundhiri penulis asal buku ini menulis beberapa riwayat hadis di sini, tetapi pendikte ya, yang menelusuri hadis-hadis ini sehingga keluar buku. Buku ini kan namanya Targhibut Tarhib. Keluar buku Sahih Targhibut Tarhib. Kita pelajari buku Sahih Targhibut Tarhib. Jadi dari semua hadis buku Targhibut Tarhib ini disortir lagi oleh seseorang yang bernama Al-Albani atau Syekh Albani. Maka keluarlah Sahih At-Targhibut Tarhib. Artinya semua yang ditelusuri beliau adalah yang sahih saja. Yang tidak dianggap sahih menurut beliau maka tidak ditulis hadisnya. Nah ini yang dikatakan di sini. Di sini penulis Al-Mundhiri, maksudnya penulis asal buku ini
tidak menyebutkan satu hadis pun yang memenuhi syarat kitab kami ini atau Sahih At-Targhib. Oleh karena itu beliau tidak menukil satupun hadis dalam bab nomor 19 ini. Allahu a'lam. Kedepannya insya Allah kita akan lanjutkan bab ke-20 dan beberapa bab tersisa dari bahasan kita di kitab puasa ini ya. Ini kalau tidak salah masih sisa tinggal 3 bab lagi ya. 3 bab lagi insya Allah selesai puasa. Bi'inillahi ta'ala. Baik, begitu saja. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.